Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fira Aulia dengan NIM 3124100089. Saya dari kelas TI 24C2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas algoritma yang berjudul pengurutan atau sorting dengan dosen pengampu mata kuliah algoritma, yaitu Bapak Muhammad Makmun Effendi, Skom Mkom. Mungkin selengkapnya mari kita langsung saja ke materinya. Baik, di sini kan tadi sudah dijelaskan, mungkin judulnya yaitu tentang pengurutan atau sorting. Jadi selanjutnya, apa itu pengurutan sorting? Pengurutan data dalam struktur data sangat penting, terutama untuk data yang bertipe data numerik ataupun karakter. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending, urut naik, dan descending, yaitu urut turun. Jadi pengurutan atau sorting ini adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Lalu ada tujuan pengurutan sorting. Tujuan utama dari proses pengurutan atau sorting ini adalah untuk mengurutkan data berdasarkan keinginan, baik itu dari yang terendah maupun yang tertinggi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih terstruktur, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada juga jenis-jenis sorting. Dalam Python, mengurutkan data itu ada beberapa jenis. Contohnya ada insertion sort, selection sort, merge sort, heap sort, quick sort, bubble sort, cell sort, com sort, counting sort, bucket sort, dan radix sort. Mungkin di sini saya akan membahas 3 jenis saja, yaitu ada insertion sort, selection sort, dan bubble sort. Dan di sini ada bubble sort. Apa itu algoritma bubble sort? Algoritma bubble sort adalah salah satu dari beberapa jenis sorting yang digunakan untuk mengurutkan data. Bubble sort ini merupakan pengurutan data yang sederhana karena mudah dipahami, tetapi tidak efisien untuk digunakan pada data yang lebih besar. Langkah-langkah yang dilakukan saat bubble sort itu yaitu: 1. Bandingkan 2 elemen bersebelahan dalam koleksi data. 2. Jika urutan kedua elemen tersebut salah atau elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, tukar elemen tersebut. 3. Pindah ke pasangan elemen berikutnya dan ulangi langkah 1-2. 4. Ulangi langkah 1-3 untuk seluruh koleksi data hingga tidak ada lagi pertukaran yang dibutuhkan. Mungkin di sini ada contoh dari bubble sort. Jadi kita memiliki array awal itu yaitu ada 60, 31, 10, dan 25. Kita akan mengurutkan data ini menggunakan bubble sort. Jadi caranya itu, kalau bubble sort itu dia memiliki cara yaitu dengan iterasi 1, iterasi 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan untuk mengurutkan data. Pertama, 60 dibandingkan dengan 31. 60 itu lebih besar dari 31, berarti 31-nya ke kiri, 60-nya ke kanan. Jadi dia akan pindah posisi. 31-nya lebih kecil, jadi 31 terlebih dahulu baru 60, lalu selanjutnya akan sama 10 dengan 25. Kemudian 31 turun ke bawah, 60 apakah lebih kecil dari 10? Tidak, yang lebih kecil itu yaitu 10, maka dia akan pindah posisi ke nomor 2, lalu 60-nya di nomor 3, lalu selanjutnya 25 diturunkan. Dan ketiga lagi, 31-nya turun, 10-nya turun, bandingkan 60 dengan 25. Apakah 60 lebih kecil dari 25? Tidak, maka 25-nya yang kecil dia dipindah ke posisi ketiga dan 60 yang terakhir. Nah, dari iterasi terakhir ini, apakah 31, 10, 25, dan 60 sudah menjadi urutan terkecil terbesar? Jawabannya itu belum. Jadi kita akan melakukan iterasi kedua. Caranya sama, kita membandingkan angka pertama dengan angka kedua.
31 dengan 10, yang kecil itu adalah 10. Maka ditulis terlebih dahulu baru 31. 25, 60-nya tinggal diturunkan. Lalu 10 turunkan, bandingkan 31 dengan 25. Maka 25 itu lebih kecil daripada 31. Jadi 25 dulu baru 31, lalu turunkan 60. Lalu turunkan lagi 10, 25 turunkan, bandingkan 31 dengan 60. Karena di sini 31-nya itu sudah benar posisinya, dia lebih kecil dari 60, maka tinggal turunkan saja. Dari hasil iterasi kedua, apakah 10, 25, 31 dan 60 sudah urut dari kecil ke besar? Maka jawabannya sudah, maka hasilnya itu adalah ini. Jadi dari array awal yang saya buat, dia hanya membutuhkan 2 iterasi untuk mengurutkan array tersebut. Mungkin di sini ada contoh program Python untuk bubble sort-nya. Di sini ada contoh program yang saya buat. Mungkin saya akan masuk ke VS Code untuk lebih mudah menjelaskannya dan untuk contoh mengubah ini data array-nya agar bisa berbeda. Baik, di sini kita sudah membuka Visual Studio Code dan saya tadi kan sudah meng-screenshot yang contoh bubble sort dan ini contohnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan programnya, yaitu sini ada def bubble sort r, dimana def ini itu fungsi dari definisi fungsi dari bubble sort dan r itu termasuk array. Lalu di sini ada n sama dengan len r, yaitu n ini sebagai variabel yang digunakan untuk menyimpan panjang list array ini. Karena len ini itu menghitung jumlah elemen dalam array yang disimpan itu sebagai n tadi. Jadi kan di sini ada 60, 31, 10 dan 25, maka n-nya itu sama dengan 4 karena dia menghitung jumlah elemen dalam array. Lalu di sini ada for i in range n, di mana for ini itu sebagai pengulangan atau looping yang dijalankan sebanyak berapa kali di n ini. Ini itu sebagai variabel. Sebagai variabel ini itu juga menunjukkan dia itu iterasi keberapa. Jadi pada setiap iterasi itu kan ada elemen-elemen yang kita urutkan, yang tadi seperti contohnya itu yang kita urutkan dari terkecil dan terbesar disesuaikan dengan posisinya. Lalu di sini ada elemen terakhir i sudah berada di tempatnya. For j in rank 0, n kurang i kurang 1. Dimana di sini ada pengulangan lagi. Jika elemen variabel j ini lebih, kan 0 ini dimulai awal ya, lalu dia akan membandingkan antara elemen 1 dengan elemen kedua ini, mana yang lebih kecil. Jadi ini maka dia akan membandingkan elemen 1 dengan elemen selanjutnya yang dimulai dari elemen pertama. 0 ini kan berarti indeks pertama ya. Lalu n min i min 1 ini untuk memastikan bahwa elemen yang terakhir kita ubah urutannya itu tidak akan dibandingkan lagi di iterasi berikutnya. Makanya tadi apabila dia yang iterasi pertama 60 dengan 31 itu sudah dibandingkan, maka dia akan lanjut ke elemen berikutnya, yaitu elemen kedua dan elemen ketiganya, dan begitu seterusnya sampai dia menemukan hasil yang akurat.
yang sesuai yang diinginkan oleh penggunanya. If R J lebih besar dari array J plus 1, maka jika elemen di indeks J itu lebih besar dari array di indeks J plus 1, maka dia akan menukarkan tempatnya sesuai urutan yang benar. Jadi jika ini 60 dan ini 31, maka dia itu akan menukarkan tempatnya. Jadi 31 itu akan di depan dan 60 itu ada di belakangnya. Jadi array J-nya ini akan pindah ke belakang dan array J plus 1 ini itu akan di depan array J. Lalu ada return R. Return R itu akan mengembalikan ke awal array-nya tersebut. Nanti dia akan mengulang berapa kali sesuai dengan elemen yang tadi. Nah, di sini kan ada contohnya yang tadi kita buat, ada 60, 31, 10 dan 25. Lalu kita print hasil bubble sortnya dengan fungsi yang ini sesuai data yang kita buat. Mungkin kita akan coba membuktikannya. Saya akan menjalankan di CMD. Nah, jadi apakah sama hasilnya dengan yang tadi? Di sini kan hasilnya 10, 25, 31 dan 60. Di sini sudah urut ya hasilnya dari yang terkecil ke terbesar. Dari data 60, 31, 10 dan 25. Hasilnya sama seperti yang tadi kita jelaskan secara iterasi 1 dan iterasi 2. Apabila kita rubah, misalkan di sininya 15, di sini itu 39, di sininya 89 dan di sini 41. Kita save, lalu kita jalankan lagi. Nah, maka dia akan hasilnya 15, 39, 41, 89. Mungkin ini program dari bubble sortnya. Lanjut kita akan membahas sorting yang lainnya. Jadi di sini kan tadi sudah dijelaskan ya penjelasan dari bubble sortnya. Dan ini hasilnya sama 10, 25, 31 dan 60. Lalu kita akan lanjut ke insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dan menyisipkan elemen-elemen data dalam urutan yang benar satu per satu. Langkah-langkahnya itu mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan atau disebut juga insert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Nah, di sini ada contoh insertion sortnya dari data 9, 7, 6, 15, 17, 5, 10, dan 11. Nah, kalau bubble sort kan dia membandingkan antara elemen satu dengan elemen kedua, maka dia akan ditukarkan. Kalau ini dia membandingkan 9 dengan 7 itu 7 kan lebih kecil, berarti dia akan memindahkan 7 ke depan 9. Jadi yang pertama. Lalu 7 pertama, 9 kedua, dan 6 ketiga. Nah, 6 ini 9 bandingkan 6 ini kan 6 lebih kecil, berarti dia itu akan langsung pindah ke depan 7. Bedanya kalau tadi kan pindahnya secara kanan dan kiri. Jika lebih kecilnya dia pindah ke kiri dan yang besar ke kanan. Tetapi kalau insert ini dia langsung menyesuaikan mana tempat yang dia lebih kecilnya. Maka 6 ini akan pindah di pojok kiri. Jadi 6, 7, 9. Dan 15 ini kan sudah termasuk sesuai. Dia ini posisinya tepat di setelah 9. Lalu yang 17 ini sesuai.
setelah 15 yaitu 17, dan yang kelima ini angka yang 5 ini dia akan pindah posisi ke awal di samping kiri sebelah 6 ini, karena dia ini paling kecil, jadi dia akan langsung pindah ke depan. Jadi urutannya 5, 6, 7, 9, 15, 17. Lalu kita akan cek yang 10 ini. 10 ini posisinya itu ada di antara 9 dan 15. Maka dia akan pindah ke tempat yang 15, dan 15 ini akan bergeser ke kanan. Jadi 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17. Dan kita akan mengecek 11 ini ada di mana posisinya, dan dia ada di samping kanan angka 10. Maka kita akan menempatkan dia di tempat 15 ini, dan 15 akan bergeser ke kanan. Jadi hasil akhirnya ini urutan dari yang terkecil ke terbesar yaitu 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17. Mungkin ini penjelasan singkatnya. Jadi bedanya itu kalau insertnya itu dia akan langsung memindahkan di mana posisi yang seharusnya dia ada. Kalau dia kecil ya berarti dia ke kiri lebih depannya, atau misalkan dia ada di tengah-tengah seperti yang 10 ini, maka dia akan menyesuaikan urutannya. Nah, di sini ada contoh program lagi dari insertion sort-nya. Mungkin kita langsung juga ke Visual Studio Code. Kita sudah ada di program dari insertion sort. Di sini def itu kan fungsi dari insertion sort array-nya. Array-nya kan parameter. Lalu di situ ada for i in rank 1, len r. For-nya kan pengulangan looping, i-nya variabel, dimana kalau ini dia dimulai dari indeks 1 dari panjangnya array ini, elemen array. Lalu indeks i ini tuh disebut juga sama k, dimana k itu angka yang akan ditempatkan atau diposisikan dengan benar untuk di bagian list yang telah diurutkan. Lalu J itu adalah indeks sebelumnya, dan I kurang 1 itu akan dibandingkan dengan K. K ini kan berarti indeks I nya. Lalu kan pindahkan elemen yang lebih besar dari K ke depan, dimana jika indeks J ini itu lebih besar dari 0 dan K lebih kecil dari array indeks J ini, maka elemen array J plus 1 akan dipindahkan ke posisi berikutnya, dan J min sama dengan 1 akan disesuaikan dengan K ini yang tadi indeks I. Lalu return R ini mengembalikan array ke semula. Di sini ada contohnya 9, 7, 6, 15, 17, 5, 10 dan 11. Seperti ini hasil insertion sort. Insertion sortnya fungsi. Dia ambil dari data kita di sini. Lalu kita jalankan. Maka hasilnya yaitu 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, dan 17. Dan ini kan sudah terurut ya hasilnya. Yang saya jelaskan tadi, ini 9 bandingkan 7, 7-nya akan menyesuaikan di mana dia posisinya, berarti dia ada di depan, dan 6 ini langsung pindah ke depan 7 dan selanjutnya. Mungkin itu contoh dari program insertion sort. Kita akan lanjut ke selection sort.
Nah, jadi di sini tadi kan sudah ditampilkan programnya dari insertion sort. Lanjut, ini hasil programnya yang tadi sama. Lalu selanjutnya ada selection sort, di mana selection sort adalah algoritma untuk mengurutkan data dengan cara mencari data yang terkecil, kemudian menukarkannya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau biasa disebut pivot. Langkah-langkahnya: 1. Carilah data terkecil dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian data terkecil ditukar dengan data pertama. Dengan demikian, data pertama sekarang mempunyai nilai paling kecil dibanding data yang lain. 2. Data terkecil kita cari mulai dari data kedua sampai terakhir. Data terkecil yang kita peroleh ditukar dengan data kedua dan demikian seterusnya sampai semua elemen dalam keadaan terurutkan. Di sini ada contohnya dari elemen 29, 79, 98, 13, 87, 66, 52, 51, 36. Jadi kita akan menukar elemen pertama ini. Jadi kita cari semuanya mana yang angka yang paling kecil. Dan di sini kan didapat 13. Maka 13 ini kita langsung tukar. 13 yang di depan karena dia paling kecil, dan 12-nya yang 29-nya ini dia akan pindah ke posisi 13. Selanjutnya, dari elemen yang 72 ini, posisi yang kedua, kita cari angka yang paling kecilnya mana kecuali 13, karena 13 kan udah yang paling kecil dan kita sudah pindahkan dengan benar di sebelah kiri. Dan yang ditemukan adalah 29, maka 29 pindah ke posisi 72 yang kedua ini, dan 72 pindah ke posisi yang 29. Lanjut, di yang angka 98 kita cari angka yang paling kecilnya dan kita menemukan angka 36. Maka 36 kita posisikan yang ketiga dan 98 kita posisikan yang terakhir. Selanjutnya ini ada yang 72. 72 kita cari angka yang paling kecil yaitu 51. 51 ditaruh ke posisi keempat dan 72 ini ditaruh di posisi 2 terakhir dari belakang, sampingnya 98. Lalu 87 ketemu lagi paling kecil 52, maka kita tukar posisinya 52 dengan 87-nya. Dan 66 ini kan tidak ada ya, karena dia emang sudah benar urutannya, jadi kita tidak usah dirubah, maka tetap saja. Lalu turun lagi, bandingkan dengan 87. 87 paling kecilnya 72, berarti 72 pindah dengan posisinya samping 87. 87 ini sesuai, dia lebih besar dari 72 dan lebih kecil dari 98, maka dia tetap. Dan terakhir kan 98. Nah, jadi hasilnya itu 13, 29, 36, 51, 52, 66, 72, 87 dan 98. Jadi kalau selection sort ini dia itu membandingkan antara elemen 1 dengan elemen dari 2 sampai terakhir, dicari angka yang paling kecil lalu baru dipindahkan di posisi pertama, dan yang keduanya dicari elemen yang paling kecilnya berapa dipindahkan posisi kedua. Jadi mungkin itu penjelasannya. Lalu kita akan masuk ke contoh program dari selection sort. Kita langsung masuk ke Visual Studio Code. Ada di program selection sort. Jadi di sini ada def selection sort r, di mana fungsi def untuk fungsi selection sort ini dan arraynya. For i in rank len r, for ini yaitu pengulangan atau looping, i-nya sebagai variabel, dan looping ini berjalan di indeks 0 hingga panjang list array tersebut. Terus temukan indeks elemen terkecil di sisa array. Di sini ada min underscore idx sama dengan i. Jadi kalau min idx itu variabel menyimpan indeks elemen terkecil yang ditemukan dalam iterasi, jadi disebutnya i. Terus for j, i in rank
pengulangan lagi untuk elemen J. Jika elemen J ini lebih kecil dari elemen min indeks itu, maka dia itu akan diperbarui oleh J ini. Jadi dia akan pindah. Jika array J ini lebih kecil dari array min indeks, maka minnya itu berarti array J. Jadi dia akan tukar elemen terkecil dengan elemen pertama. Array yang terkecil ini berarti dia akan pindah ke depannya. Terus return art itu berarti mengembalikan kembali ke array tersebut. Di sini ada contohnya, data dari array 29, 72, 98, 13, 87, 66, 52, 51 dan 36. Lalu print hasil selection sortnya, fungsinya selection sort, datanya dari sini. Lalu kita jalankan. Nah, maka hasilnya urutannya itu 13, 29, 36, 51, 52, 66, 72 dan 87 dan terakhir 98. Hasilnya sama seperti yang tadi dijelaskan. Nah, kita lanjut ke materi PPT. Nah, ini kan tadi contoh dari selection sortnya yang tadi sudah saya jelaskan di Visual Studio Code. Lalu ini hasilnya sama 13, 29, 36, 51, 52, 66, 72, 87 dan 98. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Atas perhatian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.